Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Anies Syahril, selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak atau teman sekalian. Selama 40 menit ke depan, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai ekstremisme muncul karena pudarnya budaya toleransi dan penegakan hukum yang lemah. Adapun anggota kelompok 1 yaitu terdiri dari 6 orang, di antaranya yaitu Andini Fauziah, Bayu Maulana, dari Subhan, Dini Siti, Elsa Fauziah, dan Faisal Hakim. Langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Fauziah dengan NIM 210110028. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan bagian landasan teori. Landasan teori ada 4 poin, yaitu yang pertama pengertian toleransi, yang kedua pengertian budaya, yang ketiga keberagaman agama di Indonesia, dan yang terakhir pengertian penegak hukum. Langsung saja pada poin pertama, yaitu pengertian toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Adapun istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Hanapi 2015. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa, budaya, bahasa, dan ciri fisik masyarakat yang sangat beragam. Sehingga sikap toleransi ini berarti sangat penting dalam persatuan bangsa, kerukunan masyarakat, memunculkan nasionalisme, dan juga memperkukuh kesatuan Indonesia. Jika tidak adanya toleransi atau Indonesia mengalami pudarnya budaya toleransi, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu perpecahan antar bangsa dan merobohkan kesatuan Indonesia. Nah, di sini kelompok kami mengambil judul toleransi beragama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama di Indonesia yaitu meliputi Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Toleransi beragama yaitu sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis, serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua yaitu seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang, serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga yaitu kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah.
kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Yang dapat dilakukan generasi muda agar sikap toleransi makin kuat di antara umat beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Karena dalam setiap agamanya masing-masing pasti diajarkan hal-hal yang baik. Dengan cara seperti itu, dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan agama secara benar, sehingga mempunyai dampak positif, mau itu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, sekian dari saya, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fauzia, NIM 210110029. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan menurut Amy Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Indonesia memiliki banyak budaya yang kita kenal di sekitar kita, mulai dari makanan tradisional, rumah tradisional, senjata tradisional, tarian tradisional, lagu tradisional, peninggalan budaya, dan masih banyak lagi. Keberagaman agama di Indonesia. Agama di Indonesia yaitu meliputi Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Keberagaman agama tersebut menjadi sentral terkhusus masyarakat yang mengimani kepercayaan mereka, lebih-lebih untuk berelasi dengan Tuhan. Masyarakat di Indonesia memiliki banyak agama dan cenderung lebih banyak Muslim ketimbang agama-agama lain. Agama Muslim menjadi mayoritas dan agama lain menjadi minoritas, karena memang penganut lebih banyak pada kepercayaan Muslim. Jadi, keenam agama itu harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Salah satu cara menjaga keberagaman itu dengan saling menghargai, saling membantu, dan saling menjalin kebersamaan. Karena Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pentingnya menjaga toleransi di dalam keberagaman. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Contoh sifat toleransi itu seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga, menghargai perbedaan budaya yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah proses perpecahan masyarakat
bangsa, dan negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Hakim dari kelompok 4 Al-Islam Muhammadiyah akan menjelaskan pengertian penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menurut Profesor Dr. Jimli Ashadi tahun 2016. Dan ada juga beberapa pendapat para ahli lain, yaitu seorang ilmuwan pernah berkata, pertahanan kita bukanlah alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. Our defense is not in our armaments, not in strain, not in going underground. Our defense in law and order, menurut Albert Einstein dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita dikelilingi oleh peraturan yang berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu, biasa disebut sebagai hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 3, di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat. Jika kita telaah, ternyata hukum mengikat semua orang. Oleh karena itu, hukum harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia, sehingga hukum memiliki arti penting. Sebenarnya, apa itu hukum? Beberapa para ahli telah berusaha, seperti menurut profesor yang di atas tadi, memberikan pengertian hukum. Untuk lebih jelasnya, ada juga ulasan dari Plato. Plato merupakan salah satu ahli yang menyatakan, apa itu pengertian hukum? Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang disusun secara teratur dengan mempertimbangkan banyak hal. Dengan demikian, peraturan yang disusun menjadi tertata dengan baik. Ada juga menurut Utrecht, ahli lainnya, yang menyatakan pengertian dari hukum, yaitu Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi hal yang harus dilakukan dan juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua warga, termasuk pemerintah. Yang ketiga, ada Profesor Dr. Van Kan. Profesor Dr. Van Kan juga mengemukakan apa itu yang dimaksud dengan hukum. Menurut beliau, hukum adalah seperangkat pedoman hidup yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat dari hukum ini adalah mengikat semua pihak. Yang keempat, ada pendapat dari Ahmad Ali. Ahmad Ali mengemukakan bahwa hukum merupakan semua hal yang berhubungan dengan norma-norma. Norma tersebut nantinya akan mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Norma inilah yang digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan di kalangan pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menurut IEM Myers,
Pengertian hukum menurut E.M. Myers adalah seperangkat aturan yang mempertimbangkan nilai kesusilaan. Aturan ini dibuat sebagai pedoman dalam kehidupan dan pedoman bagaimana cara bertingkah laku antara sesama manusia. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisasi untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, dan memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar. Ada banyak cara tindakan secara terorganisir. Orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Yang pertama, walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang, termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian, yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat beberapa unit, misalnya polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu yang mengamankan geng, obat-obatan, dan lain-lain yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi ada banyak sekali para pendapat yang menjelaskan apa itu penegakan hukum. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Zulkarnain dengan NIP 21011125. Sebenarnya budaya toleransi agama di Indonesia ditunjukkan adanya konflik. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep, yaitu tentu saja menimbulkan awal mula terjadinya konflik. Kasus toleransi agama di Indonesia. Konflik agama di Poso, Ambon. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarah, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumbuh pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian memuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Di bawah ini merupakan rentetan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. Pada tahun 1902, Rusli Labion yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen menjadi seorang pendeta yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1905, kelompok Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari masjid di Tagalonga, kemudian dibalas dengan 300 pemuda dan melakukan perusakan rumah. Pada tahun 98, perkelahian kelompok remaja Kristen dan remaja Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Kejadian ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat minuman keras, panti-panti pijat, biliar, dan hotel yang digunakan untuk maksiat, yang
sebagian besar milik warga non-muslim. Konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur. Jawa Timur yang mayoritasnya muslim menganut tradisi NU menjadi salah satu baris utama penyebaran aliran Syiah. Gerakan Syiah dimulai muncul sekitar 80-an. Kelompok Syiah di Jawa Timur membangun basis daerah Tapakuda dan sekitarnya. Karena itu, wilayah konflik Syiah dan warga NU sering berada di daerah tersebut atau daerah yang berbasis Nindian cukup kuat seperti Madura. Setelah lama tidak terdengar konflik agama, belakangan ini publik Jawa Timur kembali dicekakkan oleh peristiwa kekerasan yang berbalut agama. Peristiwa berdarah di Pungger. Ini bagai petir di siang bolong yang mengejutkan banyak pihak. Sebelum meletusnya peristiwa ini, masih segar dengan ingatan publik atas kasus dan isu yang serupa terjadi di desa Kabupaten Sempang. Konflik ini berujung dengan aksi kekerasan massa yang menyebabkan diungsikan ratusan warga yang merupakan pengikut aliran Syiah ke Sidoarjo dengan alasan menjaga kestabilan dan kondusivitas masyarakat. Terkejut dan kekhawatiran publik ini sangat berbalasan. Peristiwa Puger meledak saat revolusi konflik Sempang yang masih bertahap pematangan. Walaupun sebenarnya konflik ini sudah dilakukan awal 2012 dengan penandatanganan perundingan damai antar kedua pihak. Namun nyatanya di luar dugaan semua pihak, konflik melibatkan kelompok Sunni dan Syiah ini menewakan peristiwa karnaval berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Subhan, program studi agribisnis 2021 dengan NIM 21011007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus toleransi agama di Indonesia. Konflik agama di Bogor, isunya GKI Yasmin, persoalan tentang perizinan pembangunan di Bogor. Masalah ini tentang larangan bagi jemaah GKI Yasmin untuk beribadah. GKI Yasmin disegel karena adanya dugaan pemalsuan tanda tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB. Pemalsuan GKI Yasmin diketahui adanya indikasi pemalsuan tanda tangan digunakan sebagai syarat pembuatan IMB GKI Yasmin. Syarat pembuatan IMB GKI Yasmin dan melakukan penyelewengan lokasi gereja. Kasus GKI Yasmin ini telah selesai dalam konferensi pers virtual. Yang kedua, penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Masih ada yang moralitas aparat penegak hukum, hakim, polisi, jaksa, dan advokat. Judicial corruption sudah terlanjur mendarah daging sehingga sulit sekali diberantas. Judicial corruption jelas menyulitkan penegak hukum di Indonesia karena hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi. Sulit untuk menciptakan pemerintah yang baik. Kepincangan pada salah satu unsur hukum tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terpengaruh negatifnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Fauzia Pramesti dengan NIM 210110024 akan melanjutkan presentasi selanjutnya.
yaitu tentang dampak dari lemahnya penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat pada hukum. Dapat dilihat di zaman sekarang, masyarakat berpendapat hukum itu banyak merugikan mereka, terlebih soal materi, sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena masyarakat juga percaya bahwa uanglah yang berbicara dan dapat meringankan hukuman mereka. Fakta-fakta yang ada diputarbalikkan dengan materi yang siap diberikan untuk menegak hukum. Contohnya, ada kasus korupsi di Indonesia yang tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi negara yang terlibat di dalamnya dan mempermainkan hukum dengan menyuap sana-sini. Yang kedua, ada penyelesaian masalah dengan kekerasan. Contohnya, pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sendal yang dihakimi warga, dan konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia seperti tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan wilayah, serta yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur atau peristiwa kekerasan yang berbalut agama. Mereka semua tidak mengindahkan aturan-aturan pemerintah dengan masalah geografis mereka. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang tidak tertib hukum seharusnya masalah seperti barusan bisa ditangani oleh pihak berwajib, bukan dihakimi secara seenaknya, bahkan sampai penghilangan nyawa seseorang. Yang ketiga, ada pemanfaatan inkonsistensi penegak hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya pengacara yang menyuap polisi atau hakim untuk meringankan terdakwa. Yang seharusnya polisi dan hakim itu menjadi penengah bagi kedua belah pihak, justru akan lebih condong kepada banyaknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat kasus tersebut. Yang keempat, ada penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan. Contohnya, perusakan lingkungan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia. Mereka akan meminta bantuan dari negaranya untuk melakukan pendekatan kepada Indonesia, sehingga mereka tidak akan mendapat hukuman yang berat atau dicabut izin produksi di Indonesia. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, masa-masa sekarang merupakan masa berat bagi bangsa Indonesia. Banyak konflik-konflik yang terjadi sebagai tindakan nyata kekesalan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan yang ada. Banyak pula konflik lain yang terjadi hanya untuk memperkeruh suasana semata seperti konflik antar umat beragama maupun antar ras. Adapun konflik yang terjadi akibat lemahnya penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sikap toleransi dalam diri bangsa Indonesia semakin memudar dan kurang tegasnya penegakan hukum. Kebanyakan dari kita semakin egois dan lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia. Penyebabnya bisa dikarenakan minimnya sosialisasi maupun dialog antar masyarakat yang mengakibatkan persatuan bangsa ini mulai goyah dan dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sikap yang perlu dilakukan saat ini ialah berpikir jernih dengan menyelesaikan masalah keberagaman yang ada dengan sikap toleransi, bukannya dengan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah. Pemerintah juga harus mengambil audit yang besar agar dapat menyelesaikan masalah keberagaman budaya, agama maupun ras dengan lebih menunjukkan sisi positif yang dapat dikembangkan ketimbang sisi negatif yang dapat semakin melemahkan bangsa kita. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.